Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap artis Gisela Anastasia atau Gisel dalam kasus penyebaran video asusila. Dirinya hadir memenuhi panggilan penyidik dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Gisel tiba di gedung Krimsus sekitar pukul 9 pagi tadi dan pemeriksaan hari ini menjadi pemeriksaan perdananya sebagai tersangka usai sempat mangkir dari panggilan pada Senin 4 Januari lalu dengan alasan keluarga. Penyidik terus mendalami terkait proses pembuatan dan penyebarluasan video berkonten pornografi tersebut. Sementara tersangka lainnya yakni MYD yang turut menjadi pemeran video asusila bersama dengan Gisel telah terlebih dahulu diperiksa pada Senin 4 Januari. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Desember 2020 usai kepolisian melakukan gelar perkara. Adapun kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Pornografi dengan ancaman kurungan penjara paling rendah 6 bulan dan maksimal 12 tahun penjara. Dan pemirsa, Gisel Anastasia pagi tadi datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Gisel hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Segera kita bergabung dengan Lineke Utsiki untuk memantau jalannya pemeriksaan di sana. Selamat siang Lineke, seperti apakah jalannya pemeriksaan terhadap Gisel? Sudah adakah keterangan dari pihak aparat kepolisian? Lineke? Lady dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini artis Gisela Anastasia yang merupakan tersangka kasus video asusila masih berada di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdananya. Usai tadi tiba di gedung Ditreskrimsus pada pukul 9 pagi didampingi oleh kuasa hukumnya menggunakan pintu samping. Tadi kami sempat berbincang sedikit dengan kuasa hukum Gisel yakni Sandi Arifin yang menyebutkan bahwa kliennya ini tidak memiliki persiapan khusus namun menekankan bahwa akan kooperatif dalam setiap panggilan yang dilakukan oleh penyidik. Tadi kami juga melihat kuasa hukum ini membawa satu dokumen yang kami tidak dirincikan secara jelas begitu oleh kuasa hukum apa dokumen yang dibawa untuk pemeriksaan perdana kliennya pada hari ini. Kalau kita lihat, adapun materi ataupun substansi pokok yang akan digali oleh penyidik ini masih seputaran tentang proses pembuatan dan penyebarluasan video yang menjerat Gisel dan juga Michael Yukinobu De Freitas berdurasi 19 detik yang terjadi pada tahun 2017 di Medan, Sumatera Utara. Kalau kita lihat ataupun kita kilas balik sedikit berkaitan dengan gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian, meskipun baik dari Gisel dan juga Nobu ini mengaku memang menjadi pemeran dan membuat video tersebut untuk kepentingan pribadi, tetapi karena adanya pengiriman ataupun transmisi yang dilakukan dari handphone Gisel ke handphone Nobu, ini yang kemudian tersebar secara umum dan juga menjadi konsumsi publik dan meresahkan masyarakat, inilah yang kemudian menjadi dasar dari pihak kepolisian untuk menilai bahwa ini sebagai unsur kelalaian dan menetapkan dua pasal, yakni pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan juga pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Adapun ancaman pidana ini minimal 6 bulan dan juga maksimal 12 tahun penjara. Kalau kita lihat dari durasi ancaman pidana penjara ini tentunya Gisel, baik dari Gisel maupun Nobu ini dapat dikenakan penahanan. Namun melihat pada pemeriksaan perdana yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh tersangka lainnya yakni Michael Yukinobu pada Senin 4 Januari silam tidak dilakukan penahanan. Namun dikenakan wajib lapor setiap hari Senin ataupun Kamis sebanyak 2 minggu sekali. Dikarenakan memang untuk berkas perkaranya untuk satu tersangka lainnya ini belum lengkap yakni atas nama Gisela Anastasia yang baru saja menjalani pemeriksaan perdana pada hari ini. Tentunya perlu kami tekankan bahwa untuk kewenangan dari ditahan atau tidaknya yang bersangkutan ini merupakan kewenangan penuh dari pihak penyidik, apakah yang bersangkutan ini dinilai kooperatif atau tidak. Sementara itu dari pihak penyidik juga rencananya akan kembali memanggil sejumlah saksi ahli, baik itu dari ahli ITE, ahli pornografi dan juga saksi ahli pidana lainnya untuk melengkapi berkas-berkas perkara. Selain dari Gisel dan juga Nobu, sudah ada dua tersangka lainnya ditetapkan berkaitan dengan penyebarluasan video melalui media sosial Twitter yang tersebar ataupun diunggah pada tanggal 17 November 2020 untuk inisial tersangka PP dan juga NM. Ini berkas perkaranya sudah P19 artinya sudah dikirimkan ke kejaksaan, namun dari kejaksaan ini mengembalikan lagi kepada penyidik karena memang belum lengkap begitu. Hingga dengan saat ini pihak kepolisian juga masih terus mengejar siapa penyebar utama yang pertama kali menyebarkan video Gisel dan juga Michael Nobu. Kembali ke Lady.
Baik, terima kasih Lina Keutsiki melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.